Bab 1411. Karena hanya ada satu pintu, Lin Yu, Annie, dan Bai Rentu di ruangan itu mendengar kata-kata Derek dengan jelas. Ekspresi ketiganya sedikit berubah, dan suasana di seluruh ruangan langsung menjadi tegang dan serius. Tangan ratusan orang mencengkeram belati itu lebih erat lagi, mata mereka tertuju pada pintu kamar, dan ada niat membunuh yang melonjak di mata mereka. Meskipun ekspresi Lin Yu tidak banyak berubah, otot-otot di tubuhnya menjadi tegang, dan tangannya secara tidak sadar mengeluarkan 3 jarum perak, untuk berjaga-jaga. Dia tahu bahwa sekali perkelahian terjadi kali ini, itu akan sangat berbeda dari semua perkelahian yang dia alami sebelumnya. Mengandalkan kemampuannya, Bai Rentu dan Kui Mulang, tidak sulit memecahkan Derek dan keempat anggota kantor urusan khusus untuk melarikan diri dari pengepungan luar. Tetapi apa yang akan mereka hadapi selanjutnya, akan mengejar seluruh kantor khusus, dan bahkan seluruh Amerika Serikat. Pada saat itu, akan ada 9 kematian yang benar-benar hidup. Apakah Annie masih duduk di tempat tidur tak bergerak, matanya terpejam rapat, tapi napasnya cepat naik, dan dadanya menyatu, memegang erat tangannya, hatinya sangat tertekan, dan ada jejak kepanikan. Dia takut Lin Yu dan ayahnya akan terluka begitu mereka bertengkar. Meskipun ayahnya penuh dengan kejahatan dan kejahatan, dia tetaplah ayahnya. Setelah mendengar perkataan Derek, ekspresi Abel dan pengurus rumah tangga tua di luar pintu juga berubah. Abler sangat marah dan menunjuk Derek dan berteriak, "Apakah ada yang salah dengan otakmu? Apa kamu tidak mendengarnya? Ada tubuh anak perempuan saya di dalam. Bagaimana saya bisa membiarkan seseorang menodai tubuh putri saya? Tuan Abler, saya sangat menyesali apa yang terjadi pada Ling Ai, dan saya juga tidak ingin mengganggunya." Derek berkata dengan wajah dingin, "Tapi demi keselamatan lebih banyak warga, saya tidak punya pilihan." Saat dia berkata, dia menoleh dan dengan dingin berteriak kepada pengurus rumah tangga tua, "Buka pintu." Saat ini Derek tidak begitu yakin bisa menemukan sesuatu dari kamar mayat, seperti itu tujuan utama dari desakannya untuk menggeledah kamar secara paksa adalah untuk membalas dendam atas kekasaran Abel. Karena Abel berani mempermalukannya, maka dia harus dipermalukan kembali. "Tuan Derek, Anda meminta terlalu banyak, kan?" Kepala pelayan tua itu tampak cemas dan buru-buru berkata, "Yang mati adalah yang terhebat, saya." "Buka pintunya." Derek tampak kedinginan dan langsung menyela kepala pelayan tua itu, lalu tiba-tiba mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkannya ke dahi kepala pelayan tua itu, dan berkata dengan tegas, "Jika kamu tidak bisa membuka pintu lagi, aku akan membunuhmu." "Ada jenis kamu membunuhku." Abel sangat marah dan meraung. Dia bergegas ke sisi kepala pelayan tua. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pistol di tangan Derek dan meletakkannya di kepalanya. Matanya merah dan dia menunggu Derek berteriak, "Ayo, tembak jika Anda punya nyali untuk menembak." "Tuan Abler, apakah menurut Anda saya tidak berani?" Kemarahan di hati Derek juga meningkat, menatap Abler dengan tatapan muram, tapi dia benar-benar ingin menarik pelatuknya tanpa ragu. "Cukup amarah dan amarahmu, kalian berdua akan memadamkan api." Woods di samping melihat bahwa situasinya tidak baik, dan bergegas, meraih pergelangan tangan Derek dengan kedua tangan, menekan pistol Derek, dan mengedipkan mata ke Derek dengan sangat samar, menunjukkan bahwa Derek tidak boleh main-main. Sebagai Derek, berdebat dengan Abler saja tidak apa-apa, tapi jika Derek melakukan sesuatu yang luar biasa, maka konsekuensinya adalah longsor dan tsunami. Bagaimanapun, hanya ada satu raja minyak di dunia. "Ada apa denganmu, Derek, Mer? Abler adalah tamu terhormat kita. Tidak peduli seberapa tidak sabarnya kamu, tidak peduli betapa kamu peduli dengan keselamatan warga, kamu tidak bisa mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Apa yang bisa didiskusikan?" Pernyataan Woods membuat Derek mundur dengan cara yang halus. Pada saat yang sama, dia menoleh dan tersenyum pada Abler, "Tuan Abler, jangan marah, bagaimanapun, ini adalah tugas Tuan Drake. Dia harus ribuan warga Los Angeles bertanggung jawab atas keamanan." Sambil berbicara, ia berbalik dan melanjutkan, "Namun, jika jenazah keponakan Sarana diparkir di dalam ruangan, sungguh tidak pantas Pak Derek membawa begitu banyak orang untuk mencari. Dan aku juga percaya bahwa karena jenazah keponakan Sarana ada di dalam,
Tidak mungkin menyembunyikan siapapun yang berantakan, apalagi buronan, seberapapun baiknya temanmu, kamu tidak bisa membiarkannya bersembunyi. Dalam ucapannya menenangkan emosi Abler dengan sangat cerdik. Setelah mendengar kata-katanya, Abel sangat membantu, ekspresi gembira dan marah di wajahnya sedikit menghilang, dan pada saat yang sama dia tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun Woods lebih rendah dari manusia dan hewan, tetapi sekarang dia mengucapkan beberapa kata manusia, selama mereka tidak menggeledah ruangan ini, semuanya mudah diucapkan. Derek di samping tiba-tiba mengubah wajahnya ketika mendengar apa yang dikatakan Woods. Dia tidak mengerti mengapa Woods berbicara untuk Abler. Tuan Woods, Anda. Derek tampak cemas, dan buru-buru menarik sudut Woods. Woods melambaikan tangannya pada Derek, memberi isyarat kepada Derek untuk aman, menoleh dan terus tersenyum pada Abler, tapi kekhawatiran Tuan Derek bukan tidak masuk akal. Jika Anda tidak memeriksa ruangan ini, Anda tidak dapat sepenuhnya yakin. Jika tersangka tidak ada di sini, Anda tidak dapat sepenuhnya membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Apakah kamu penderita skizofrenia? Bukankah kamu masih mengatakan bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun bersembunyi di dalam? Maka tidak perlu memeriksa. Abler tidak marah, wajahnya membiru, dan dia memandang Woods seolah-olah dia gila. Ya, saya sangat yakin bahwa Anda tidak akan mengizinkan siapapun bersembunyi di dalamnya. Woods mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tapi buronan yang ingin ditangkap Tuan Derek sangat mampu. Jika dia menyelinap masuk diam-diam, tanpa Anda dan semua orang tahu, dia akan bersembunyi. Saya di kamar tempat jenazah Nona Sarana disimpan. Ya, Tuan Woods benar. Ketika Derek mendengar perkataan Woods, dia langsung mengangguk setuju, dan berkata kepada Abler, Tuan Abler, saya yakin Anda tidak bersalah, tetapi mungkinkah buronan ini menyelinap masuk sendiri? Saat kita masuk, itu tidak hanya membantu kita mencari buronan, tapi juga mencegah jenazah Nona Sarana dinodai. Saat dia berkata, dia melambai dan memberi isyarat bahwa orang-orangnya siap untuk masuk dan mencari. Wajah Able memutih, dan keringat dingin tiba-tiba muncul di dahinya. Dia tidak menyangka Woods, si rubah tua, bisa menemukan alasan seperti itu. Dia harus berdiri tegak, memblokir pintu, dan mengertakkan gigi. Kekhawatiran semacam ini tidak perlu. Saya sangat berhati-hati dan sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk menyelinap masuk. Tuan Abler, semuanya mungkin, meskipun hanya 1 dari 10.000 yang mungkin, kita harus melihat apakah bisa dipercaya. Derek berkata sambil tersenyum, lalu mengedipkan mata ke anak buahnya dan berkata dengan dingin, ayo, tarik Tuan Abler pergi.